Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami terkait modifikasi sensor amperometri dalam bidang kesehatan. Di sini kami memodifikasi sensor amperometri berbasis GCE dengan komposit RGO, PED, OT, PSS, dan elektrodeposisi AU, PT, NPS untuk deteksi hidrazin. Next. Nah, di sini adapun anggota kelompok kami yang terdiri dari Fadila Utami Ningtyas, Gina Kamilah Yumna, Faiza Tunisa, terus adapun Melisa, Alivia, dan Fahia Zulfa. Next. Di sini ada daftar isi, jadi kami akan menerangkan tentang pendahuluan yang terdiri dari latar belakang dan pembaruan, adapun metode dan prediksi hasil. Next. Nah, masuk ke pendahuluan. Mulai di next. Nah, di sini ada latar belakang. Jadi, sensor amperometri ini merupakan alat yang dapat digunakan dalam mendeteksi suatu konsentrasi zat kimia berdasarkan arus listrik pada potensial tetap. Pemanfaatannya sudah sangat luas dalam berbagai bidang, terutama dalam bidang farmasi atau kesehatan, di mana keberadaan senyawa seperti hidrazin yang biasanya dimanfaatkan sebagai intermediate atau bahan campuran dalam obat menjadi perhatian khusus. Kenapa menjadi perhatian khusus? Karena hidrazin dan turunannya adalah substansi yang sangat beracun, mampu merusak kulit, mata, hingga hati, serta diduga sebagai karsinogen. Oleh karena itu, penting untuk mengembangkan metode deteksi yang cepat dan sensitif untuk hidrazin. Salah satu pendekatan yang menjanjikan adalah modifikasi sensor amperometri ini dengan menggunakan AU-PTNPS, RGO, PDO, PSS pada elektrode GCE. Next. Ya, baik, untuk pembaruan sensor sendiri, kami memiliki tujuan yaitu untuk mengembangkan sensor yang lebih sensitif dan selektif dalam deteksi hidrazin, khususnya bahan kimia dalam bidang obat-obatan. Dan pembaruan kami ini didasarkan pada pembuatan sensor oleh Rahman dan kawan-kawan pada tahun 2023 menggunakan elektroda karbon kaca yang dimodifikasi dengan nanopartikel emas, grafen oxide, dan poli 3 etilen dioksid tiofen serta polystyrene sulfonat. Adapun modifikasi yang kami lakukan yaitu khususnya pada nanopartikel elektroda posisi emas platina dan reduce graphene oxide. Nah, yang seperti ada di presentasi kami, yaitu kami mengambil referensi dari Askabat dan Abasi pada tahun 2010 menjelaskan bahwa penggunaan nanopartikel di posisi emas platina memiliki peningkatan sensitivitas pada sensor, yaitu khususnya pada katalisis oksida hidrazin yang lebih baik. Kemudian juga dapat meningkatkan luas area permukaan bagi molekul hidrazin sehingga meningkatkan selektivitas dan sensitivitas pada sensor. Selanjutnya, yaitu pembaruan yang kami lakukan yaitu menggunakan reduced graphene oxide yang itu didapati dari graphene oxide melalui proses reduksi kimiawi. Dari proses ini terjadi penghilangan gugus fungsi menggunakan oksigen yang dapat mengakibatkan yaitu peningkatan stabilitas jangka panjang sensor dan peningkatan konduktivitas yang lebih baik. Di sini juga kami mengambil referensi dari Yang dan kawan-kawan pada tahun 2014 yang menyatakan terdapat kelemahan penggunaan graphene oxide. Baik, yang selanjutnya yaitu mengenai prinsip kerja dari sensor modifikasi yang kami buat. Next. Jadi untuk prinsip kerja sensor ini kami menggunakan prinsip amperometri di mana pengukuran arus listrik itu didasarkan pada adanya aktivitas elektrokimia akibat pemberian potensial oksidasi atau reduksi yang konstan pada elektroda kerja. Nah, di atas merupakan skema atau mekanisme secara umum dari sensor kami. Jadi untuk larutan yang kami gunakan merupakan larutan sampel hidrazin yang ditambahkan dengan wafer fosfat, kemudian disambungkan dengan pompa, di mana pompa ini digunakan untuk mendorong larutan pembawa dan disambungkan juga dengan injection valve atau katup injeksi untuk mengontrol volume sampel. Nah, kemudian disambungkan juga dengan elektroda yang terdiri dari 3 komponen. Yang pertama yaitu
elektroda kerja, yaitu yang kita modifikasi berbahan gelasi karbon elektrod yang terdeposisi AuPT, nanoparticles, reduced graphene oxide, dan juga polimer pedot PSS. Nah, kemudian elektroda referensi yang kami gunakan adalah elektroda AgAgCl dan kemudian elektroda pembantu atau auxiliary electrode berupa platinum wire. Jadi untuk elektroda pembantu ini berfungsi untuk menangkap kelebihan potensial dari reference electrode. Bisa di next. Nah, untuk selanjutnya, dalam pendeteksian hidrazin, terdapat reaksi elektrokimia yang terjadi di antara larutan sampel dengan elektrokerja, sehingga aktivitas tersebut akan menghasilkan sinyal berupa arus listrik. Nah, kemudian untuk sensor modifikasi kita ini berupa larutan hidrazin dalam pH netral, yaitu pH 7. Sehingga spesies utamanya adalah kation hidrazinium atau N2H5+. Ada dua mekanisme reaksi yang terjadi antara larutan analit dan juga elektroda kerja. Yang pertama yaitu adanya interaksi elektrostatik antara gugus asam sulfonat dari polimer PSS dengan N2H5+ untuk membentuk kompleks sulfonat dan juga kation hidrazinium. Kemudian yang kedua yaitu adanya logam AuPT nanoparticles pada komposit sensor kami itu membantu mendekatkan kation hidrazinium ke permukaan elektroda kerja melalui pembentukan ikatan kovalen kimia koordinasi di antara emas platina dan juga hidrazin. Nah, kemudian di sebelah kanan ini terdapat reaksi yang terjadi pada permukaan elektroda kerja. Jadi yang pertama, ion atau kation hidrazinium ini akan bereaksi dengan air untuk membentuk hidrazin dan juga ion hidronium atau H3O+. Lalu yang kedua, ion hidrazin akan bereaksi dengan air kembali membentuk hidrazin kation dan juga H3O+ dengan pelepasan satu elektron. Nah, yang ketiga, kation hidrazin ini akan bereaksi juga dengan 3 molekul H2O menghasilkan nitrogen dan juga 3 molekul H3O+ serta melepaskan 3 elektron. Sehingga jika dijadikan satu atau di total reaksi ini akan menghasilkan nitrogen 4 H3O+ dan juga melepaskan 4 elektron. Sehingga melalui adanya reaksi elektrokimia dan juga transfer elektron, ini akan menghasilkan sinyal berupa arus listrik. Nah, pada hal ini, deposisi elektroda oleh logam AuPT dan juga reduced graphene oxide dengan polimer ini diharapkan mampu memperkuat aktivitas elektrokatalitik pada permukaan elektroda. Bisa di next. Nah, yang selanjutnya ini merupakan metode yang digunakan untuk mengukur aktivitas elektrokimia. Untuk mengukurnya, kita menggunakan menggunakan metode cyclic voltammetry, di mana terjadi pemberian potensial minimum ke potensial maksimum, lalu dikembalikan lagi ke potensial minimum, sehingga akan membentuk siklus, seperti grafik yang ada di atas. Nah, kemudian arus listrik yang dihasilkan akan diukur dan direkam sebagai fungsi dari potensial yang diberikan. Kemudian ketika potensial dinaikkan, akan terjadi kemungkinan reaksi oksidasi dan menghasilkan arus positif. Sementara ketika potensial diturunkan, akan terjadi reaksi reduksi dan juga arusnya negatif. Sehingga di grafik itu kita bisa melihat adanya puncak atau peak dari pemberian potensial tadi. Nah, kemudian aspek penting lagi pada prinsip kerjanya, yaitu penentuan luas permukaan dari elektroda. Untuk penentuan luas permukaan elektroda ini digunakan rumus atau persamaan Rayleigh-Shevchik. Jadi ini merupakan rumus yang digunakan untuk menghubungkan arus listrik yang dihasilkan oleh elektroda dengan karakteristik dari elektrokimia sistem. Dalam hal ini merupakan luas permukaan di mana IP atau puncak arus oksidasi atau reduksi itu sama dengan
2687 dikali 10 pangkat 5 dikalikan dengan N, di mana itu merupakan jumlah elektron yang terlibat dalam reaksi redoks, dikalikan dengan V atau laju scan, lalu dikalikan dengan A, yaitu luas permukaan efektif elektroda, kemudian dikalikan dengan D, yaitu koefisien difusi, dan C, yaitu konsentrasi dari larutan yang digunakan untuk kalibrasi sensor. Oke, baik. Selanjutnya adalah metode pembuatan sensor dan sensing test atau cara kerja sensor itu bagaimana. Yang pertama untuk metode pembuatan sensornya. Jadi setidaknya ada dua metode kecil di sini. Yang pertama adalah karena kita ingin memodifikasi sensor kita atau pembaruannya itu salah satunya adalah mengganti graphene oxide menjadi reduced graphene oxide atau RGO. Maka dari itu kita harus mempreparasi terlebih dahulu RGO yang kita inginkan. Jadi di sini ada beberapa bahan seperti yang tertera pada tabel, seperti ada grafit yang berfungsi sebagai bahan dasar untuk sintesis oksida grafen, kemudian ada NaNO3, H2SO4, dan semacamnya seperti tertera pada tabel di layar yang dikutip langsung dari Meng et al. 2017. Adapun cara kerja utama dari bagaimana cara pembuatan sensor ini ada di layar, di mana pertama itu kita pasti akan mempreparasi graphene oxide yang terdiri dari 10 gram grafit dan juga 5 gram NaNO3. Kemudian dicampurkan 10 gram grafit dan 5 gram NaNO3 dengan 230 mili H2SO4 dalam bejana 5 liter. Dan seterusnya sampai nanti kita akan menghasilkan bubuk graphene oxide yang berwarna abu-abu. Nah, dari situ setelah kita menghasilkan bubuk graphene oxide, karena kita di sini yang kita inginkan adalah RGO atau reduced graphene oxide, maka dari itu kita memodifikasinya lagi sehingga dari bubuk graphene oxide yang dihasilkan itu kita dispersi dalam 50 mili air diionisasi dengan ultrasonikasi selama 40 menit. Nah, selanjutnya kita tambahkan 0,5 mili hidrogen monohidrat ke dalam suspensi dan campuran kita aduk dalam suhu 80 derajat Celcius selama 10 jam. Pengadukan ini 400 rpm. Nah, dari sini kita dapatkan bubuk reduced graphene oxide yang berwarna hitam. Oke, selanjutnya setelah kita mendapatkan bahan tersebut, yaitu reduced graphene oxide, maka dari itu kita bisa langsung memodifikasi sensor glassy carbon electrode dengan komposit reduced graphene oxide, PEDOT-PSS, dan elektrodeposisi AU-PTNPS. Di sini ada bahan-bahan juga yang kita gunakan, termasuk dengan fungsi-fungsinya itu seperti apa, dikutip dari Rahman et al. 2023. Termasuk ada reduced graphene oxide di sini sebagai bahan dasar untuk lapisan konduktif elektroda, dan dia ini merupakan bentuk reduksi dari oksida graphene oxide yang memiliki konduktivitas yang lebih baik seperti yang sudah dijelaskan di awal. Kemudian ada juga PEDOT-PSS yang berfungsi untuk memperbaiki konduktivitas lapisan elektroda dan memberikan stabilitas kimia. Nah, PEDOT ini bertindak sebagai konduktor, sementara si PSS ini bertindak sebagai pengikatnya. Nah, selanjutnya ada GCE atau glassy carbon electrode yang berfungsi sebagai elektroda kerjanya atau working electrode untuk melakukan reaksi elektrokimia. Selanjutnya kita juga ada gold chloride atau di sini ini adalah sumber ion emas untuk elektroda posisi nanopartikel emas karena kita yang menginginkan AuNPS. Nah, selanjutnya selain itu kita juga punya platinum chloride. Di sini adalah sumber ion platina untuk elektroda posisi nanopartikel platina karena di sini kita ingin menggabungkan AuPTNPS sebagai salah satu bahan utamanya. Kemudian ada H2SO4, H2O2 dan juga ada di ionisasi water. Dan adapun bagaimana metode umumnya itu tertera pada flowchart di layar, dimulai dari pencampuran RGO dengan PEDOT-PSS, dan lalu dilanjutkan dengan elektrodeposisi AU-PTNPS, dan yang terakhir adalah pastinya karakterisasi dari sensor yang telah kita buat. Oke, selanjutnya setelah kita mengetahui bagaimana cara pembuatannya, di sini ada desain sensornya. Di sini ada desain sensor secara sederhananya terkait skema pembuatan AuPTNPS yang diendapkan secara elektro pada RGO PEDOT-PSS termodifikasi GCE. Adapun desain ini kita modifikasi dari Rahman 2023 dengan pembaruan yang telah kita sampaikan seperti di awal begitu. Selanjutnya ini masih sama desain sensornya, mungkin lebih detail untuk beberapa bagian kecil seperti desain sensor untuk deteksi hidrasinya. Di sini ada auxiliary counter electrode, kemudian ada reference electrode dan working electrode seperti yang sudah dijelaskan di prinsip kerja di awal. Dan di sini ada interaksi analit pada permukaan working electrode itu seperti apa. Dan ini pun sudah dijelaskan di awal tentang bagaimana sensor kita ini mampu untuk mendeteksi
analit yang ingin kita deteksi. Selanjutnya adalah cara kerja dari sensor atau sensing test. Jadi di awal-awal saat dalam pengujian elektroda modifikasi dilakukan persiapan larutan buffer fosfat dengan konsentrasi 1 molar dengan pH 7. Kemudian sensor amperometri yang telah dimodifikasi disiapkan pada buffer untuk dilakukan pengukuran. Kemudian dialirkan tegangan sebesar 0,32 volt pada sensor. Tegangan sebesar 0,32 volt ini dipilih karena dapat memberikan respon arus yang optimum sehingga dapat memberikan sensitivitas tertinggi. Kemudian disiapkan larutan sampel berupa larutan stok hidrasin hidroklorida yang ditambahkan secara konstan pada larutan buffer dari konsentrasi 0,2 sampai 100 mikromolar dengan pengadukan secara konstan. Kemudian pengukuran dilakukan selama 500 detik untuk memperoleh data perubahan arus listrik seiring waktu saat hidrasin ditambahkan ke dalam larutan buffer. Next. Selanjutnya adalah prediksi hasil. Next. Yang pertama adalah adanya pengaruh variabel konsentrasi hidrasin pada sensor. Dapat dilihat pada grafik di layar bahwa yang grafik A ini, yang grafik besar, menunjukkan respon waktu arus katalitik dari elektroda yang dimodifikasi yang diberi perlakuan putaran sebesar 2000 rpm dengan penambahan berturut-turut hidrasin pada potensial yang konstan, yaitu sebesar 0,35 volt yang dibandingkan dengan elektroda referensi. Dengan sedikit catatan bahwa potensial awal untuk oksidasi hidrasin pada RGO yang dimodifikasi ini yaitu sekitar 0,2 volt jika dibandingkan dengan elektroda referensi. Pada potensial ini, hidrasin belum bersifat elektroaktif. Kemudian dengan mengatur potensial elektroda kerja pada 0,25 volt, hidrasinnya akan berkurang, tetapi tidak terlalu efektif sehingga konsentrasi permukaannya akan menjadi 0. Oleh karena itu, potensial puncak atau pada 0,35 volt itu dipilih untuk berada pada nilai konstan di mana konsentrasi permukaannya itu adalah 0. Dengan demikian, hidrasi dapat secepat mungkin diantar atau didifusikan dan arus yang terjadi dibatasi oleh faktor tersebut. Kemudian seperti yang terlihat pada grafik juga, selama penambahan berturut-turut konsentrasi hidrasin, respon yang ditunjukkan dapat teramati dengan baik, di mana yang stabil dan efisien dari elektrokatalisis yang diimobilisasikan pada lapisan nanokomposit dari AUT DPT. Kemudian untuk arus respon itu dapat ditunjukkan bersifat linear dalam kisaran 0,2 sampai 85 mikrometer hidrasin pada grafik yang kecil atau pada grafik yang B. Dalam plot kalibrasi dalam grafik kecil ini, pada kisaran konsentrasi 0,2 sampai 85 mikrometer memiliki kemiringan koefisien korelasi sebesar 0,998 dan batas deteksinya yaitu sebesar 0,1 mikrometer. Next. Kemudian ada pengaruh variabel dari pH buffer pada respon sensor. Pada grafik yang tertera dapat ditunjukkan bahwa respon amperometrik dari AUNPS menggunakan RGO ini pada penambahan berturut-turut 1 mm hidrasi ke dalam larutan buffer dengan pH 7,5 dalam berbagai potensial yang berbeda, maka respon arus tertinggi yang diperoleh adalah pada 0,4 volt. Namun, kurva respon amperometrik ini berfluktuasi cukup tinggi atau cukup besar. Oleh karena itu, 0,35 volt dipilih sebagai potensial kerja untuk memastikan respon arus yang baik. Next. Kemudian kesimpulannya adalah dari sensor yang dimodifikasi tersebut, untuk mendeteksi hidrasi menunjukkan tingkat sensitivitas yang tinggi, yaitu dengan batas deteksi serendah 0,1 mikrometer dan respon linearnya dalam rentang konsentrasi 0,2 sampai 85 mikrometer. Sensor ini juga memiliki selektivitas yang baik karena potensial kerja yang ditentukan yaitu sebesar 0,35 volt untuk meminimalkan interferensi dari zat lain.
Selain itu, sensor ini stabil dan konsisten dalam memberikan respon, menunjukkan kemampuan katalitik yang efisien. Dengan kemampuan untuk mendeteksi hidrasin pada konsentrasi rendah dan respon yang kuat, diharapkan sensor ini dapat memberikan hasil yang baik dalam berbagai aplikasi deteksi hidrasi. Next. Berikut adalah daftar pustaka berisi jurnal-jurnal yang kami gunakan sebagai acuan dalam menyusun PPT ini. Next. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.